Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Rian Abdulholik, saya mahasiswa dari D3 Keperawatan Untas. Sebelumnya dengan Bapak siapa Bapak? Pak Cepot. Pak Cepot, baik Bapak Cepot. Saya ingin bertanya-tanyanya, Bapak bercakap-cakap dengan Bapak boleh? Boleh. Boleh. Mungkin waktunya sekitar 30 menit ke depan ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak nyamannya posisinya di sini saja Pak? Ya udah Ya begini aja. Nah, baik Pak, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya suka ada bisikan-bisikan gitu. Suka ada bisikan-bisikan ya Pak ya. Kalau boleh tahu isi bisikannya seperti apa ya Pak? Ya seperti saya untuk apa gitu dibuat. Isinya perintahan ya Bapak ya. Ya, Kalau boleh tahu itu waktu kapan ya Bapak mendengar suara tersebut? kalau lagi tengah malam. Tengah malam. Nah, kalau boleh tahu juga Bapak, respon Bapak ketika mendengar hal tersebut, apa yang Bapak lakukan? Saya diam saja, takut. Merasa takut ya Bapak Iya. ya. Baik Bapak, kalau begitu saya akan menjelaskan ya Pak bagaimana cara mengontrol halusinasi pendengaran Bapak ya Pak ya. Itu ada 4 cara Pak sebetulnya ya. Yang pertama dengan cara menghardik, kemudian cara yang kedua dengan bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga adalah dengan melakukan aktivitas terjadwal, dan yang keempat adalah dengan menggunakan obat ya Bapak ya. Nah, kalau begitu sekarang sore kita kali ini kita akan belajar cara yang pertama dulu ya Pak, bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Bapak bagaimana setuju untuk melakukan cara mengontrol halusinasi ini? Ya baik, nah, kalau gitu caranya cukup mudah ya Bapak. Ketika nanti Bapak mendengar bisikan atau mendengar perintah, Bapak bisa meyakinkan di hati Bapak bahwa ini adalah suara palsu dengan cara Bapak mengucapkan, tidak, saya tidak mau mendengar ini adalah suara palsu, begitu ya Pak. Bagaimana Pak, mengerti? Iya. Nah, kalau begitu saya ingin meminta Bapak untuk mempraktikkan ketika nanti Bapak mendengar bisikan. Boleh dipraktikkan Bapak bagaimana cara yang pertama? Gimana ya? Jadi caranya itu ketika Bapak nanti mendengar bisikan atau mendengar perintah, Bapak bisa meyakinkan hati Bapak atau bisa mengucapkan, saya tidak mau mendengar suara itu adalah suara palsu, begitu ya Pak. Ya coba sekarang Bapak praktekkan. Tidak, saya tidak mau mendengar saya itu palsu. Nah, ketika nanti Bapak terus mendengar itu, Bapak terus bisa mengucapkan tersebut ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, nanti besok mungkin saya akan kembali lagi bertemu dengan Bapak untuk mengevaluasi apakah Bapak berhasil atau tidak untuk cara mengontrol halusinasi yang pertama ya Pak ya. Baik, mungkin besok waktunya sore lagi boleh ya Pak untuk kita ngobrol lagi. Ya, boleh. Nah, baik, kalau begitu saya besok akan kesini lagi untuk mengevaluasi bagaimana cara Bapak untuk mengontrol halusinasi ya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Selamat sore, semoga Bapak cepat sembuh ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Bapak? Kemarin saya yang sudah mengobrol dengan Bapak. Iya. Masih ingat ya Pak ya? Bagaimana Pak yang kemarin sudah diterapkan, bagaimana cara mengontrol halusinasi yang pertama? Iya. Nah, sudah ya Pak ya. Bagaimana sekarang, apakah sudah berkurang atau belum? Masih suka ada. Masih suka ada yang Bapak mendengar bisikan ya Pak ya? Tapi Bapak sudah menerapkannya ya Pak? Iya. Iya baik. Boleh diulangi bagaimana Pak cara yang kemarin? Tidak. Saya palsu. Nah, betul sekali ya Bapak. Berarti Bapak sudah mengerti cara yang pertama ya Pak ya? Iya. Nah, tapi saya yang kali ini saya akan mengajarkan Bapak cara yang kedua ya Pak.
yaitu cara kedua ini dengan Bapak bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, nanti ketika Bapak mendengar halusinasi tersebut, Bapak bisa meminta orang lain untuk berbicara dengan Bapak supaya fokus pendengaran Bapak teralihkan dengan pembicaraan orang lain ya Pak ya. Nah, nanti ketika kalau boleh tahu, Bapak di rumah tinggal bersama dengan siapa aja? Dengan saudara saya. Oh, dengan saudara ya Pak ya. Iya. Baik, nanti kalau ketika Bapak mendengar halusinasi tersebut lagi, Bapak bisa meminta saudara Bapak untuk memulai pembicaraan atau mengobrol dengan Bapak supaya halusinasi yang Bapak dengar itu teralihkan ya Bapak ya. Mengerti ya Bapak? Iya. Cara yang kedua. Nah, mungkin besok saya akan kembali lagi cara untuk mengevaluasi cara yang pertama dan cara yang kedua, apakah Bapak berhasil atau tidak ya Bapak. Ya. Mungkin besok waktunya saya juga sore akan kembali ke sini bersama dengan Bapak, berhubung Bapak masih mendengar halusinasi dan juga Bapak masih suka saling mendengar, saling frekuensinya juga masih sering ya Bapak. Nanti besok saya akan mengevaluasi lagi apakah sudah berkurang atau belum nih Bapak. Bapak setuju besok saya berkunjung lagi ke Bapak? Boleh. Boleh, baik, terima kasih ya Pak. Nanti saya akan mengevaluasi besok ya Bapak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Ya, baik, kalau begitu saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Masih kenal dengan saya yang kemarin sudah mengevaluasi Bapak cara menghardik, kemudian juga cara bercakap-cakap, masih ingat? Masih ingat. Bagaimana Bapak sudah menerapkan strategi yang pertama dan yang kedua? Sudah ya. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, strategi yang pertama untuk mengontrol halusinasi dengan apa Pak? Betul, dengan menghardik. Bisa dipraktikkan Bapak cara menghardik itu seperti apa? Tidak, saya tidak mau bahasa itu palsu. Nah betul. Kemudian cara strategi yang kedua Bapak masih ingat? Yang kedua yang mana ya? Yang kedua itu dengan cara Bapak bercakap-cakap dengan orang lain. Iya. Masih ingat Bapak? Iya. Nah, bagaimana Bapak semalam mempraktekannya? Ya saya jadi ngajak ngobrol sama saudara saya. Membangunkan saudara begitu ya Bapak. Nah, sebelumnya itu bagaimana Bapak masih mendengar suara halusinasi tersebut? Masih ada, tapi apakah berkurang? Iya. Masih berkurang ya Bapak ya. Baik, kalau begitu berarti Bapak sudah menerapkan strategi yang pertama dan yang kedua itu sudah betul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga ya Bapak. Nah, cara yang ketiga ini adalah dengan cara Bapak melakukan aktivitas seperti Bapak yang sukai. Nanti ketika Bapak mendengar halusinasi tersebut, Bapak bisa melakukan aktivitas apa saja yang Bapak sukai. Nah, kalau boleh tahu, Bapak suka melakukan aktivitas apa ketika mungkin Bapak bosan atau yang Bapak sukai seperti apa? Ke kebun. Jadi saya suka sholawatan. Suka sholawatan ketika Bapak nanti lagi diam suka sholawatan begitu ya Pak? Iya, baik. Nah, kalau begitu Bapak bagus cara untuk menghibur dirinya dengan sholawat. Nah, nanti juga Bapak ketika mendengar isi halusinasi tersebut bisa menerapkan sholawat tersebut ya Pak untuk melakukan mengontrol halusinasi sehingga isi halusinasi itu berkurang. Bapak bagaimana Pak mengerti cara yang ketiga ini? Iya. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya lagi kepada Bapak. Kan saya sudah mengajarkan 3 strategi. Nah, strategi yang pertama bisa disebutkan Pak apa saja? Yang tidak saya itu suara palsu. Betul. Kemudian strategi yang kedua? Saya suka meminta tolong ke saudara saya.
Untuk apa Bapak? Untuk menemui saya. Untuk menemui, untuk bercakap-cakap gitu Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga yang barusan sudah saya ajarkan apa Bapak? Untuk supaya dia tidak ada aktivitas gitu. Oke, betul, aktivitas baik itu aktivitas fisik maupun enggak ya Bapak, sehingga nanti pikiran halusinasi dan juga pendengaran yang Bapak alami ini teralihkan ya Bapak ya. Nah, baik, nah, kalau begitu mungkin sekian yang hari ini bisa saya sampaikan. Besok saya akan datang lagi kepada Bapak untuk melakukan terapi ya Bapak, terapi lanjutan untuk menghilangkan isi halusinasi Bapak ya Pak. Nah, besok saya akan datang lagi kepada Bapak ini sore, boleh ya Bapak, sore lagi? Boleh. Boleh, kalau begitu saya akan besok sore saya akan bertemu lagi kepada Bapak untuk mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan terapi yang lainnya Bapak ya. Nah, kalau begitu sudah mengerti kan Pak ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau begitu saya pamit ya Bapak. Semoga nanti Bapak bisa lebih baik lagi sehingga nanti pendengaran Bapak juga normal kembali ya Bapak. Tidak mendengar apa yang tidak ada wujudnya ya Bapak ya. Ya, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Ketemu lagi ya Bapak ya dengan saya Rian pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bapak sudah menerapkan ketiga cara untuk mengontrol halusinasi? Sudah ya Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Pak cara mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama? Yang tidak itu suara palsu. Nah, baik, kemudian cara yang kedua seperti apa? Yang bercakap-cakap itu yang meminta tolong kepada saudara saya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak? Cara yang ketiga yang kemarin sudah saya ajarkan. Iya, jadi saya harus aktivitas tolong. Iya, betul sekali. Nah, Bapak sudah menerapkannya ketiga cara tersebut? Sudah. Bagaimana hasilnya Bapak? Apakah sudah berkurang isi halusinasinya? Ya sudah. Nah, tapi masih kadang-kadang begitu ya Pak, masih berkurang, tapi masih ada sekali dua kali begitu ya Pak? Iya. Ya, kalau begitu saya ada terapis menurut penelitian, yaitu penelitian tentang relaksasi Bapak, terapi musik relaksasi. Nah, di mana tujuan dari terapi relaksasi ini untuk mengontrol isi pikiran Bapak, isi pikiran apa yang Bapak dengar, mengganti dengan terapi musik yang Bapak sukai. Nah, mungkin waktunya bisa 10 menit ke depan ya. Sebelum melakukan saya terapi musik, saya ingin bertanya kepada Bapak, terapi musik seperti apa yang Bapak sukai? Kalau musik yang kayak alam-alam. Nah, kebetulan saya juga ada Pak salah satu terapi musik alam yang mungkin Bapak suka ya, sehingga nanti diharapkan dengan dilakukannya terapi musik ini halusinasi Bapak berkurang ya Bapak. Bagaimana Bapak bersedia untuk mendengarkan terapi musik ini? Iya. Ya, oke. Baik, kalau begitu saya siapkan dulu ya Bapak terapi musiknya. Nah, nanti Bapak bisa untuk berkonsentrasi mendengarkan terapi musik ini dengan posisi senyaman Bapak ya. Mungkin Bapak mau tidur silakan, atau Bapak mau duduk pun silakan. Oke, mau tidur. Nah, kalau begitu saya akan memutar terapi musik relaksasi ini ya Pak, sehingga nanti Bapak mendengarkannya dengan khusyuk. Silakan Bapak untuk mendengarkannya, boleh merem ataupun juga seperti apa Bapak nyamannya.
waktunya sudah 10 menit. Bagaimana perasaan Bapak sudah mendengarkan terapi musik ini? Iya, tenang. Lebih tenang ya, lebih rileks ya Pak, begitu ya Pak ya. Nah, baik kalau begitu terapi musik ini saya cukupkan sampai 10 menit sehingga saya harap Bapak sudah mendengarkan terapi musik ini lebih tenang, lebih rileks sehingga fokus Bapak apa yang Bapak dengar itu tidak ada ya Pak. Nah, nanti akan Bapak di rumah ada saudara, nanti bisa membantu saudara Bapak untuk meminta memutar musik klasik alam yang Bapak sukai sehingga bisa melatih pikiran atau bisa melatih pendengaran Bapak sehingga halusinasinya itu menjadi berkurang Bapak ya. Nah, jadi saya harap Bapak cepat sembuh. Saya cukupkan sekian. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Berarti dengan yang saya sudah lakukan, yang sudah saya ajarkan, berarti semuanya ada 4 ya, betul ya Bapak ya. Yang pertama ini dengan cara apa Bapak? Tidak, itu saya palsu. Suara palsu, berarti dengan menghardik ya Pak ya. Kemudian yang kedua, Saya meminta tolong pada saya. ya baik dengan bercakap-cakap. Kemudian yang cara yang ketiga adalah dengan cara apa Bapak? Saya salamatan. Ya, melakukan aktivitas ya Bapak ya. Kemudian cara yang barusan sudah saya ajarkan dengan cara Bapak? Terapi musik ya Bapak ya. Berarti dengan keseluruhan yang saya sudah ajarkan ini, apakah sudah berpengaruh ya Pak ya dengan kualitas isi halusinasi Bapak? Ya, berarti dengan kata lain yang sudah saya ajarkan ini berkurang, betul ya Bapak isi halusinasinya? Baik. Nah, kalau begitu saya harap nanti Bapak supaya lebih baiknya lagi ketika suatu hari nanti Bapak masih mendengar bisikan atau mendengar yang lainnya, Bapak bisa mengulangi tadi cara yang keempat yang sudah saya ajarkan ya. Bapak mengerti Pak? Baik, kalau begitu berarti saya cukupkan tindakan keseluruhannya diberhentikan karena sudah berkurang dan berarti dengan kata lain berhasil ya Bapak ya. Nah, kalau begitu saya pamit, semoga Bapak cepat sembuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Salam untuk saudara yang lainnya ya Bapak ya. Terima kasih. Kalau begitu saya ucapkan semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.